Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, yang pertama kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, termasuk pada hari ini kita diberikan karunia masih dapat berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji ayat-ayatnya ataupun juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab ke-13, kita sampai pada hadis yang ke-138. An Abi Muhammad Abdullah bin Amri bin Asi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amalin ya'malu bi khoslati minha roja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu wahu bihadzal jannah. Rawahul Bukhari. Jamaah yang semoga Allah muliakan, hadis yang diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amri ya Al-Asi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'una khoslatan, ya ada 40 kebiasaan atau sifat kebaikan. A'laha yang paling utama adalah bi khoslatin minha a'laha manihatul anzi. Apa manihatul anzi? Itu adalah diantaranya adalah yang paling utama, yaitu manihatul anzi itu memberikan, tapi diberikan untuk tidak dimiliki, berarti meminjamkan ya. Manihatul anzi yaitu memberikan kambing betina yang hamil, kambing betina tidak hanya yang hamil tetapi kambing betina ya. Mamin amalin ya'malu bi khoslatin minha, tidak ada seorang pun yang melakukan salah satu kebaikan dari itu. Jadi itu adalah satu kebaikan yang paling utama ya. Roja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha ya. Dia melakukan itu adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala atas beberapa amal soleh itu. Amal ini itu nanti akan seperti ini ya, akibatnya seperti itu. Dia yakin ya akan janji itu ya. Illa adkhalahu wa hu bihadzal jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kita mengetahui hadis ini bahwa banyak amal-amal soleh. Jadi kita masih pada bab ke-13, yaitu tentang banyaknya amal kebajikan. Nah, Rasulullah SAW memberikan salah satu hadis ya tentang banyaknya amal kebajikan ini ya. Hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Al-Asi radhiyallahu anhu. Dia berkata ada 40 amalan utama. Pengertian ya 40 ini seperti beberapa pengertian yang kemarin pernah kita bahas, ada 70 ya.
ada beberapa puluh ya, 700, 100 dan sebagainya dalam berbagai macam redaksi hadis itu tidak membatasi hanya 40. Tetapi ini menurut para ulama adalah banyak ya, banyaknya amal kebaikan ya. Bahkan ada yang utama, yang paling utama, dan di antara yang paling utama yang disebutkan di dalam hadis ini ya, itu adalah memberi kayak manihatul anji, yaitu memberikan kambing betina. Jadi pertama kita bahas tentang amal soleh itu. Ternyata amal soleh itu banyak jalannya ya. Dan kemudian oleh Rasulullah SAW dalam berbagai redaksi dikatakan sangat banyak, ada 40, ada 70 dan sebagainya. Ya, angka-angka ini menunjukkan banyak ya, menunjukkan banyaknya amal kebajikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang utama di dalam kebajikan amal kebaikan itu adalah manihatul anji, yaitu pemberian kambing betina. Loh, kok malah betina orang jantan? Ya. Apa maksud di dalam hadis ini? Kita bisa mengetahui bahwa ketika betina, kambing betina dipinjamkan, diberikan, ini diberikan tetapi untuk tidak dimiliki, berarti pengertiannya itu dipinjamkan. Ada dipinjamkan itu ya segala sesuatunya itu miliknya, memang dipinjamkan atau dipinjamkan untuk berapa, nanti kembalinya ya kembali kambing betina itu kalau nanti dikembalikan itu. Adapun hasil yang didapatkan dari kambing betina itu sudah menjadi hak yang dipinjami. Apa yang dihasilkan oleh kambing betina itu yang pertama, yang namanya betina itu kadang ada masa hamil kemudian melahirkan ya, maka ada produk tertentu dari kambing betina, yaitu anak-anaknya. Jadi memberikan modal ya, memberikan modal berupa kambing betina. Jadi ketika kambing betina yang diberikan, berarti itu ada pemberian modal, karena nanti dari kambing itu akan keluar anak-anak kambing. Nah, itu sudah menjadi hak yang dipinjami tadi. Kemudian juga ada susu ya, mungkin mengeluarkan susu ya, dan ini merupakan satu hal yang paling baik. Jadi pemberian modal ya, jadi kebermanfaat yang berkelanjutan. Inti dari manihatul anji, yaitu pemberian kambing betina, itu diantaranya adalah yang pertama adalah manfaatnya berkelanjutan ya, berbeda dengan ketika kita memberikan makanan ya, memberikan uang ya, itu pemberiannya tidak berkelanjutan, sekali diberikan ya sudah habis begitu. Ya, tetapi kalau ini maksudnya diberikan kepada manihatul anji itu kambing betina, itu berarti nanti ada produk-produk tertentu. Jadi di sini ada satu makna tentang manfaatnya yang berkelanjutan. Jadi memberikan sesuatu yang memiliki kelanjutan. Kemudian yang kedua bahwa kambing itu dalam waktu itu di masa zaman Nabi SAW itu adalah aset yang menunjang kehidupan. Berarti ini adalah tentang kebutuhan pokok. Nah, jadi memberikan kambing betina itu berarti memberikan kebutuhan pokok untuk kehidupan orang tersebut. Ya, karena memang waktu itu yang salah satu hal yang penting ya dimiliki oleh seseorang ya diantaranya kambing itu. Karena dengan kambing itu bisa dihasilkan berbagai macam, kadang tenaganya ya, kadang produk susunya, kadang anak-anaknya ya, jadi sebagai sesuatu yang merupakan pokok ya, pokok. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menunjukkan ada anjuran untuk memunculkan kemurahan hati ya, sifat kemurahan hati. Jadi memberikan sesuatu yang
produktif dan bermanfaat jangka panjang itu menunjukkan adanya kemurahan hati dan kepedulian yang mendalam terhadap sesamanya. Maka manihatul anzi ya, itu adalah contoh kebaikan yang memberikan manfaat yang luas bagi orang yang akan menerimanya. Ya, dalam kalau kita kaitkan pada kehidupan sekarang, jadi bisa juga bahwa pemberian itu akan lebih bagus sebagai pemberian modal usaha, gitu. Jadi jangan diberi ikan, tetapi diberikan kailnya. Nek diberi ikan sekilo 2 kilo ya habis. Tetapi kalau diberikan kail itu menunjang bagaimana dia bisa kemudian menggunakan kail itu untuk mancing, bisa mendapatkan lebih, bisa berkelanjutan. Tetapi kalau diberikan ikan ya sudah habis gitu. Nah, jadi pemberian kambing itu memberikan satu pengertian yang terus-menerus tadi, memberikan benda tetapi terus-menerus modal usaha. Nah, jadi ketika Muhammadiyah misalnya ingin memberikan sesuatu ya kepada seseorang, itu akan lebih bagus dipikirkan tentang pemanfaatannya yang berkelanjutan. Jangan memberikan ikan tetapi memberikan kail, sehingga menunjang untuk si penerima manfaat itu menggunakannya terus-menerus dan memberikan hasil yang juga tidak sekali 2 kali tetapi juga terus-menerus. Maka jamaah yang Allah muliakan ya, jadi dalam konteks modern ini kita bisa menganalogikan pemberian manihatul anzi tadi itu dengan pemberian modal usaha atau alat ya, alat untuk dapat bekerja, atau kalau masih anak-anak ya pemanfaatannya yang berkelanjutan, memberikan beasiswa. Nah, itu kan berarti bukan memberikan uang untuk kemudian keperluan sehari-hari, tetapi memberikan beasiswa. Itu kan berarti untuk belajar, untuk kemudian bagaimana di kemudian hari bisa mendapatkan satu kegiatan. Jadi pemberian seperti itu yang sifatnya pemberian dalam pemanfaatan yang jangka panjang, bukan sekali saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kelanjutan hadis tadi ya, kenapa orang tersebut memberikan sesuatu, di sini disebutkan ya di dalam hadis adalah roja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha, yaitu mengharap pahala dan membenarkan janji-janjinya. Tentu dengan pengharapan pahala dan membenarkan janji-janjinya ini berarti di sini ada syarat diterimanya amal. Ya, ada tersirat di dalam hadis bahwa syarat diterimanya amal adalah mengharapkan pahalanya, ya. Roja'a sawabiyah, mengharapkan pahala. Ini menunjukkan pentingnya niat yang ikhlas. Jadi niatnya itu ikhlas, hanya semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain, pujian atau kemudian manfaat-manfaat yang lain ya, tetapi semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini di sini juga ada anjuran untuk di dalam kegiatan itu harus ada niat yang bagus, niat yang ikhlas, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin sekedar dipuji oleh manusia yang merupakan hanya keuntungan duniawi semata ya, atau tujuan-tujuan yang lain. Wa tasdiqa mau'udiha, yang dan membenarkan janji-janjinya. Nah, ini merujuk pada keimanan dan keyakinan yang teguh. Jadi janji-janji Allah itu nek seperti ini akan dapat ini, ya. Nek seperti ini akan dapat ini. Berarti di sini juga ada syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan
apa yang kemudian Allah maupun Rasulullah SAW tentukan. Jadi ada kemudian sesuai dengan petunjuk, ya, jadi sesuai dengan syariat. Ini kita telah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa syarat diterimanya amal itu yang pertama tentu ikhlas, mengharapkan Allah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia membenarkan janjinya bahwa sesuatu kalau dilakukan lillahi taala dengan cara yang sesuai maka akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa kemudian amal itu memang sangat banyak, dan di antara amal-amal yang utama yang bisa dilakukan adalah manihatul anzi, ini memberikan kambing betina. Ya, ini di dalam konteks modern bisa kemudian memberikan ke sesuatu yang bermanfaat terus menerus, memberikan modal usaha, memberikan keahlian, memberikan beasiswa, memberikan alat kerja. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus daripada sekedar memberikan sesuatu yang kemudian bermanfaat satu kali kemudian hilang. Meskipun demikian itu pun juga kebaikan. Jangan bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang manfaat yang ketiga, ya, apa yang bisa kita ambil di sini bahwa di dalam beramal jangan sampai kemudian kita meniadakan niat, ya. Niat harus selalu dijaga, dan niat yang lebih bagus adalah niat untuk mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas, dan caranya juga sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-139, ya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun naro walau bisiki tamrotin, muttafaqun alaih, ya. Ittaqun naro walau bisiki tamrotin, ya. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin Allahumma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbahu laisa bainahu wa baina tarjuman fayangdzura aymanu minhu fala tara illa ma qaddama wa tangdzura as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa tangdzuru baina yadayhi fala tara illa nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisikin tamrin famalam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-139 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisikin tamrotin, yang berarti jauhilah neraka, ya, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ini yang pertama, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda pendek seperti itu, ya. Jauhilah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada neraka walau dengan separuh biji kurma. Maksudnya apa? Ya, kita mengetahui bahwa kita bertakwa, takut itu ada perasaan takut itu wajar, tetapi takut yang kita lakukan ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap neraka kita takut,
tetapi dasarnya adalah takut kepada Allah. Artinya apa? Kita kemudian melakukan sesuatu yang telah Allah perintahkan dan menjauhi yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menyelisihi itu maka ada neraka yang telah mengancam. Kita mengetahui berbagai kajian bahwa neraka itu yakin adanya. Bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa besok itu akan ada balasan. Salah satu balasannya adalah yang namanya neraka. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan yang telah diharapkan oleh Allah maupun Rasulnya, ya, yang kemudian mendustakan ayat-ayatnya, yang menyelisih perintah-perintahnya, yang tidak menjalankan perintahnya. Nah, itu kemudian ada neraka balasannya. Nah, kita disuruh takut kepada neraka, ya. Tentang siksa neraka itu ya tidak bisa dibayangkan, ya. Kalau kita ke selomot api saja itu sudah sangat sakit, apalagi kok kita masuk ke dalam api, ya. Masuk ke dalam api yang sangat panas, tentu saja ya kita baru keselomot. Keselomot itu kan sedikit dan sebentar, gitu. Keselomot dulu mantan perokok cipratannya sing nyiprat itu cengkehnya nggih. Nek mbakone tidak nyiprat gitu, tapi nek cengkehnya tiba-tiba meletik gitu. Nah, nyiprat itu panas sekali tuh. Apalagi ke selomot udutnya lebih panas lagi. Nah, itu kok kemudian tidak sekedar sebentar dan sedikit, tetapi banyak dan lama nek nang jero neraka itu. Api tidak sekedar dibakar, tetapi di dalamnya ada siksa-siksa yang lain, ya. Ada dipukul, ya, ada dirantai, ya, ada disuruh makan tapi makanannya tidak membuat kenyang, tapi justru itu adalah siksaan dan banyak sekali, ya. Nah, kita disuruh takut kalau kita nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian ini adalah yang terkecil, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Nah, separuh biji kurma itu nek upamane sekilo kurma itu nek upamane dihitung bijinya itu ya mungkin ono sing sedikit, tapi sedikitnya mesti lebih dari 50 biji. Ada yang banyak, mungkin setekan 200-an toh. Tergantung dari kekeringannya, besar kecilnya kurma awal toh. Ya, anggaplah kita ambil rata-rata sekilo ke 100 biji kurma. Kemudian harganya kita ambil rata-rata sekilo itu 50.000. Ada yang lebih, ya, semakin bagus kualitasnya lebih sekilo. Tapi ono sing di dol biasa itu di pasar itu ya ming 35. Kita ambil yang tengah-tengah lah, ya rata-rata 50.000. 50.000 itu isine 100 biji kurma. Berarti kalau satu biji harganya 500. Nggih, satu biji kurma itu 500 rupiah per pembagiannya itu. Ya kan 500 rupiah. Kemudian setengah biji kurma itu berarti 250. Nah, rata-rata kehidupan sekarang itu uang terkecil itu 500. Gitu? Nah, itu 250. Kita disuruh takut kepada api neraka, siksa api neraka dengan uang 250 itu. Nah, ini anjuran untuk infak meskipun hanya sedikit. Nah, di sini ada anjuran untuk iso-isane, ya, infak meskipun hanya sedikit. Nah, ini ada anjuran seperti itu, ya. Ittaqun naro walau bisikin tamrotin, ya. Jamaah yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada anjuran untuk kita berinfak meskipun hanya sedikit. Jadi jangan dilihat jumlahnya, ya.
ketika kita melihat infak itu nanti ikhlasnya ya atau kemudian niat di dalam hati bukan sekedar untuk ikut andil saja, tetapi benar-benar untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada di komunikasi nek dong mengumpulkan modal itu ono sing penting akeh ora ikhlas rapopo. Tetapi bagi diri kita sendiri di dalam beriman itu entah itu banyak entah itu sedikit, sing penting adalah niatnya itu bener. Lah ya syukur akeh tur bener gitu ya. Tetapi paling tidak itu kita berinfak itu meskipun hanya dengan separuh biji kurma ya, berarti sebesar 250-an. Biasanya uang yang paling kecil kan 500 ya, meskipun kemudian tidak nafikan nilai-nilai itu ya 200 ya tetap ada nilainya karena 500 itu ya dari 100 ping 5 ya, tetapi kemudian kebiasaan sekarang itu 500 itu adalah uang yang paling kecil ya. Nek upamane arak ngenehi kok 200 ngono kae kayane sing arak membelanjakan nanti kangelan. Ya minimal memang 500. Nah itu kok separone 500, separuh biji kurma. Maka ini merupakan hal yang penting. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbahu, kecuali Tuhan Allah akan berbicara kepadanya. Nah, nanti ada percakapan antara kita dan Allah ya, tidak ada seorang pun yang tidak bercakap-cakap dengan Allah. Nanti ada percakapan, nanti percakapannya bagaimana itu wallahu alam, tetapi kita meyakini apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti akan terlaksana. Jadi nanti kita akan bercakap-cakap dengan Allah ya. Jadi bercakap-cakapnya itu kemudian laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada seorang penerjemah pun antara kita dan Allah itu. Jadi bahasa kita apa itu bisa ya. Jadi karena memang Allah maha segalanya, mampu untuk kemudian dengan berbagai macam bahasanya, bahkan yang belum bisa bicara pun ya itu ketika ada percakapan saat percakapan ini ya bisa saja ya, tanpa harus ada penerjemah. Fayangduru aimana minhu, lalu dia melihat ke arah kanannya, fala taro ila ma qaddama, maka dia tidak akan melihat kecuali apa yang telah diperbuat. Melihat ke kanan, melihat dulu perbuatan apa yang telah dilakukan ya. Ya dari kanan ini menunjukkan tentang kebaikan-kebaikan apa yang amal-amal apa yang telah dilakukan ya, dari amal kebaikan yang wayang duru as'ama minhu, dan dia melihat ke arah kirinya, fala yaro illa ma qaddama, maka dia juga tidak akan melihat kecuali apa yang telah diperbuat dahulu. Jadi melihat ke kanan dia melihat amal perbuatan kebaikannya, melihat ke kiri dia melihat amal kejelekan yang telah diperbuatnya. Wayang duru baina yadaihi, dan dia melihat di depannya, di hadapannya, fala yaro ilan naro tilqa'a wajhi, maka dia ketika melihat ke depan dia tidak melihat kecuali neraka yang tepat di hadapannya. Jadi nek ndelok ngarep kowe jebulane ana neraka. Kemudian fattakun naro, maka jauhilah neraka itu, walau bisikit tamrin, meskipun hanya dengan separuh buah kurma. Ini hadis yang lain yang mendahului hadis yang telah kita baca tadi. Famalam yajid, maka barang siapa tidak mendapatkan kurma itu, fabi kalimatin thayyibatin, maka jauhlah neraka itu dengan perkataan yang baik. Sama yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di hadis ini ada pendahuluan dari hadis
yang awal tadi. Pendahuluannya apa? Pendahuluannya itu bahwa nanti Allah akan bercakap-cakap dengan setiap orang, ya, akan bercakap-cakap dengan setiap orang dan bisa meskipun tidak ada penerjemahnya. Kemudian di dalam percakapan itu benar-benar diperlihatkan apa yang telah dilakukan, ya, di kebaikan, ya, maupun kejelekannya, dan itu ketika di hadapannya itu ada neraka, kemudian ditimbang, ya, ada penimbangan di situ, perbandingan kejelekannya sepiro kebaikan sepiro, nang ngarepe kuwi ana neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, takutlah, ya, kamu kepada neraka dengan cara apa? Meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Nek orang duwe meskipun hanya dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan motivasi bagi kita tentang untuk berusaha melakukan menjauhkan diri dari neraka, seperti doa kita, ya, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar, ya, wa a'udzubika minan nar, dan jauhkanlah aku dari neraka, ya. Wa ma qaraba ilaiha min qauli au amal, dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka baik dari perkataan maupun amal. Nah, dari perkataan maka menjauhkan dari neraka adalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Au amal, di antara amalnya adalah dengan infak, memberi meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari, ya, kita berusaha sekuat mungkin untuk melakukan amal-amal yang menjauhkan dari neraka. Yang kemudian berarti adalah kebalikannya, yaitu amal-amal yang mendekatkan kepada surga, baik dengan perkataan ataupun juga dengan perbuatan. Semoga Allah memudahkan usaha kita untuk melakukan itu, melakukan kebaikan itu. Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qawli aw amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.